Halo semua, selamat datang di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. 欢迎大家来到自学汉语视频系列 SSK 4期，我是 Nico。Ini adalah video kita yang ke-12 dan langsung aja kita mulai. 我们现在就开始上课。好, karena kita sudah masuk ke video yang ke-12, jadi selama menjelaskan, aku mungkin akan banyak pakai bahasa Mandarin. Dan semoga teman-teman paham, kalau memang ada yang nggak paham, bisa tanyakan aja di bawah. 好，我们先一起来看一下生词单。我们现在已经进入到69号了. Kita sudah masuk ke kosakata yang ke-69. Kita baca sama-sama. 大家跟着我读。负责，负责，负责 artinya bertanggung jawab dan dia fungsinya adalah sebagai kata kerja. Misalnya, kalau kita ada suatu pesta, terus kita bagi-bagi tugas nih. Aku bertanggung jawab untuk beli buah. 我负责买水果。我负责买水果. Jadi 负责 langsung diikuti dengan hal yang menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, kalau kita mau bilang dia itu orangnya bertanggung jawab, gimana ngomongnya? Ini nggak bisa pakai 负责, kita bilangnya 他很负责任. 他很负责任. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri, kata bendanya adalah 责任. Jadi misalnya kita bilang, ini tanggung jawabnya siapa ya? 这是谁的责任？这是谁的责任？好，大家明白了吗？负责、负责任 dan 责任。好，berikutnya yang ke-70, 本来，跟着我读，本来。本来 artinya adalah awalnya atau tadinya, dan dia fungsinya sebagai adverb, jadi diikuti dengan predikatnya. Misalnya kita bilang, saya awalnya nggak suka makan nasi. 我本来不喜欢吃米饭。我本来不喜欢吃米饭。好, berikutnya yang ke-71, 应聘。应聘 artinya melamar pekerjaan. Nah, di video sebelumnya kita ngomongin kalau dari sisi perusahaan, ketika merekrut atau membuka lowongan, itu disebutnya 招聘. Sedangkan 应聘adalah ketika kita melamar. Dari sisi pelamar kerjanya yang melakukan sesuatu. 好，接下来yang ke-72, 材料。材料。材料ini penggunaannya banyak ya. Secara general artinya adalah bahan atau material. Kita bisa bilang misalnya bahan dari makanan ini apa sih? 这个食物用什么材料？这个食物用什么材料？材料itu bahan. Nah tapi kalau di China, yang namanya berkas atau data, itu juga bisa pakai kata 材料. Misalnya berkas lamaran, ya, 应聘材料. Atau kita bilang berkas pendaftaran, 报名材料, dan seterusnya. Berikutnya, yang ke-73, 符合. 符合. 符合 artinya adalah memenuhi, dan biasanya adalah persyaratan. Jadi, objek di belakangnya ini nggak jauh-jauh dari 符合要求, 符合条件, dan seterusnya. Berikutnya, yang terakhir, 74, 通知. 通知, yang artinya adalah menyampaikan. Misalnya kita bilang, tolong sampaikan ke dia ya. 请你通知他. Tolong sampaikan ke dia. Atau, dia juga bisa berarti pengumuman. Dan berikutnya di sini ada marga yaitu Ma. Kalian tahu nggak orang terkenal China yang marganya Ma? Siapa? Ma Yuan, yaitu pendirinya Alibaba, ya, Jack Ma. Kalau di buku HSK sebenarnya bab ini ngomongin tentang kata penlai, tapi menurutku kata penlai itu cukup jelas penggunaannya, ya, yaitu awalnya atau tadinya. Jadi kita nggak perlu bahas lagi yufanya, dan kita langsung masuk ke bagian 课文。所以我们现在一起来看一下课文，大家可以跟着我读。好，我们开始。马经理说：“小莲，这次照片不是小李负责吗？”小莲说：“本来是小李负责的，但是他突然生病住院了，所以就交给我来做了。”马经理说：“哦，这次应聘的人多吗？”小林说：“经理，这次
来应聘的一共有15人，经过笔试和面试，有2个不错，这是他们的材料，你看看。马经理说，这2个人的能力都比较符合我们的要求，你通知他们下周一上午9点来我办公室吧。小林说，好的，那我马上跟他们联系。好, berikutnya kita coba lihat sama-sama artinya di sini. Ma Jingli bilang, Xiaolin, 这次招聘, ya, Xiaolin, perekrutan kali ini, 不是小李负责吗? Bukannya si Xiaoli yang bertanggung jawab? Xiaolin bilang, 本来是小李负责的. Awalnya memang 小李 yang bertanggung jawab. 但是他突然生病住院了. Tapi dia mendadak sakit dan 住院 di opname, tinggal di rumah sakit, ya, 住医院, 住院. 所以就交给我来做了. Jadinya diserahkan ke saya untuk dikerjakan. Ya, 交 itu diserahkan. 马经理说，哦，这次应聘的人多吗？ Oke, oh, kali ini orang yang melamar banyakkah? Xiaolin bilang, 经理, ya, manajer, ya, Pak Manajer, 这次来应聘的一共有15人. Kali ini yang melamar totalnya, 一共, totalnya ada 15 orang. 经过笔试和面试, melalui tes tertulis dan wawancara. Oke, 考试 itu ujian, 笔试 itu ujian yang pakai pulpen, ya, ujian tertulis. Lalu 面试 itu adalah 面对面的考试, ya, ujian face to face alias interview. Setelah melalui tes tertulis dan interview, ada 2 orang yang not bad, 有2个不错. 这是他们的材料, 你看看. Ini adalah berkas mereka. Anda silakan lihat. 马经理说，这2个人的能力, ya, kemampuannya 2 orang ini 都比较符合我们的要求. Lebih cocok atau lebih memenuhi, lumayan memenuhi permintaan kita. 你通知他们下周一上午9点来我办公室吧. Kamu tolong kasih tahu mereka Senin depan jam 9 pagi datang ke kantor saya. Xiaolin bilang, 好的, 那我马上跟他们联系. Oke, kalau gitu saya segera menghubungi mereka. 好, teman-teman kalau ada pertanyaan, bisa tuliskan aja di kolom komentar di bawah. 接下来我们一起来回答一下这2个问题。第一个问题，谁负责过？我觉得这个问题有点问题, ya. Kayaknya pertanyaan ini ada masalah, ya. Harusnya nggak ada quote-nya. 谁负责这次招聘工作？谁负责这次招聘工作？ Siapa yang bertanggung jawab untuk perekrutan kali ini? 好, tadi dia bilang ya, awalnya adalah tugasnya Xiaoli. Tapi Xiaoli mendadak sakit, jadi diserahkan ke Xiaolin. 怎么说呢？本来是小李负责的，但是小李突然生病了，所以这个招聘工作交给了小林。好, pertanyaan yang berikutnya, 参加应聘的2个人适合不适合这个工作？为什么？参加应聘的2个人适合不适合这个工作？为什么？ 2 orang yang ikut perekrutan ini cocok nggak sih dengan pekerjaannya? Kenapa? 好, tadi kata ada 2 orang ya yang cocok, dan alasannya adalah karena mereka memenuhi persyaratan atau permintaan perusahaan. 2个人适合这个工作，因为他们符合公司的要求。好, semoga teman-teman paham. 好, dan ini adalah list kosakata yang tadi kita pelajari, dan teman-teman lihat di sini nomor 70 penlai, penlai yang dilingkari ya, 有红圈，所以请大家用本来这个词来造句. Teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata penlai dan kita akan lihat di video berikutnya.
好不好? Nah, sekarang kita akan cek dari video sebelumnya siapa yang udah ngerjain PR dan 到底他们做的对不对? 好, di sini ada @akbarbraco5534. Kita coba lihat kalimat yang dia bikin, ya. 愿意为员工提供成长空间的公司才是好公司. 很好. Ya, di sini perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bersedia menyediakan tempat untuk karyawannya berkembang. Makasih ya, udah disediakan terjemahannya. Jadi, kalau mau benerin pun aku tahu nih, benerinnya ke arah mana. 好,很好. Ya, 这句话没毛病. 好, ini adalah video kita untuk hari ini. Untuk teman-teman yang belum bikin PR, jangan lupa untuk bikin PR-nya. Dan tadi diminta untuk bikin dengan kata 本来. 好, 那谢谢大家，我们下一个视频再见。